Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Aziza Jauharo dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha, pernah berkembang di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Syailendra di Jawa Tengah, dan dinasti Isyana di Jawa Timur. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa keemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Wilayah kekuasaan pun sangat luas, bahkan sampai semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasih, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. Kedua, raja-raja yang pernah memerintah. Kepemimpinan dalam Kerajaan Mataram kuno berjalan dalam 3 wangsa, mulai dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra, dan Wangsa Isyana. Pada kepemimpinan Raja Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno berkuasa hingga wilayah kekuasaan terus bertambah luas. Namun terjadi sebuah masalah ketika Rangkai Panangkaran, anak dari Raja Sanjaya meninggal. Kerajaan Mataram kuno sempat terbelah 2 bagian, yakni dinasti Sanjaya memerintah kerajaan beraliran agama Hindu di Jawa Tengah bagian utara, serta dinasti Syailendra memerintah kerajaan aliran agama Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian kerajaan Mataram kuno kembali bersatu, terutama ketika Wangsa Sanjaya kembali memimpin. Rakai Pikatan didapuk sebagai raja. Setelah menikah dengan anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani, Rakai Pikatan menyingkirkan saudara Pramodawardhani dari Wangsa Syailendra yang kemudian pergi ke kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Berikut ini daftar dari Raja Kerajaan Mataram kuno. 1. Sanjaya, 2. Rakai Panangkaran, 3. Rakai Panunggalan atau Daranindra, 4. Rakai Warak atau Samaragrawira, 5. Rakai Garuk atau Samaratungga, 6. Rakai Pikatan, 7. Rakai Kayuwangi atau Dia Lokapala, 8. Rakai Watu Humalang, 9. Rakai Watu Pura atau Dia Balitung, 10. Empu Daksa, 11. Rakai Layang Dia Tulodong, 12. Rakai Sumba Dia Wawa, ke-13 Empu Sindok pindah ke Jawa Timur, 14 Sirolokapala, 15 Matu Kawangsa Wardana, yang ke-16 Dharma Wangsa Teguh. Yang ketiga, masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang telah berjaya di bawah pemerintahan Raja Sanjaya dan Raja Rakai Pangkaran semakin berjaya ketika Raja Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno ke wilayah hilir Sungai Brantas di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan karena wilayah Sungai Brantas masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan serta dengan pertimbangan wilayah Sungai Brantas yang sangat strategis. Letak strategis Sungai Brantas adalah karena kesuburan tanahnya sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain itu, Sungai Brantas yang lebar sangat berguna untuk digunakan sebagai akses lalu lintas pelayaran menuju Laut Jawa. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Medang, Kaulan, meraih puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung yang memerintah pada tahun 898 Masehi hingga tahun 910 Masehi. Kejayaan Kerajaan Mataram dapat dilihat dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah yang berada di sebelah timur Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan kerajaan ini kemudian berkembang hingga ke wilayah Bagelen di Jawa Tengah hingga ke Malang di Jawa Timur. Yang keempat, runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Hancurnya Kerajaan Mataram kuno berawal dari persaingan Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari Syailendra yang berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Perseteruan kedua kerajaan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh kepentingan untuk menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan ini terus berlanjut saat Kerajaan Mataram kuno atau Medang diperintah oleh dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa.
pertempuran terjadi di Anjuk Ladang atau sekitar Nganjuk, Jawa Timur. Semasa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, giliran pasukan dari Mataram yang menyerbu ibu kota Sriwijaya tetapi dapat dimentahkan. Akhirnya pada tahun 1016, ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Wurawari dari El Waram atau Sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dibendung, sehingga istana Mataram kuno porak-poranda dan Dharmawangsa tewas dan menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Yang kelima, peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu ada Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Sojomerto, Prasasti Canggal, Prasasti Kelurak, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Sewu, Candi Semar, dan Candi Srikandi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.